Bayangkan kalau kamu hidup di masa lalu. Gunung meletus dianggap karena penjaga gunung marah. Panen gagal, katanya karena Dewi Sri murka. Bahkan angka 13 dipercaya membawa malapetaka. Kedengarannya kuno banget kan? Tapi coba jujur deh. Apakah cara kita berpikir sekarang benar-benar sudah bebas dari pola pikir seperti itu? Hari ini, manusia punya 3 level cara berpikir. Pertama, berpikir tahayul dan mistis. Di tahap ini, orang menjelaskan segala hal dengan hal-hal gaib tanpa dasar bukti. Contoh sehari-hari, orang yang percaya kalau rumah roboh karena sesajennya kurang. Atau ketika sakit, lebih percaya buang sial ketimbang pergi ke dokter. Bahkan ikut-ikutan melakukan ritual tertentu hanya karena orang lain bilang itu membawa keberuntungan tanpa tahu alasannya. Masalahnya, pola pikir ini bikin kita sulit maju karena masalah nyata tidak diselesaikan dengan solusi nyata. Level kedua adalah berpikir sederhana dan praktis, tapi dangkal. Misalnya, ketika panen gagal, lalu solusinya hanya, ya sudah, tahun depan coba lagi. Atau melihat orang sukses, lalu menyimpulkan, dia sukses karena beruntung, tanpa melihat proses, data, atau strategi di baliknya. Berpikir seperti ini memang lebih baik daripada tahayul, tapi tetap rapuh karena tidak mencari akar masalah yang sebenarnya. Nah, level ketiga adalah berpikir ilmiah. Cara berpikir yang terstruktur, logis, dan berbasis bukti. Orang yang berpikir ilmiah takkan mulai dari observasi, melihat dan mengamati masalah secara mendalam, lalu lanjut ke penyelidikan, mencari data, sebab akibat, dan pola yang terjadi. Setelah itu mereka membuat hipotesis atau dugaan awal yang bisa diuji. Dan terakhir, pembuktian. Kalau hipotesis benar, diterima. Kalau salah, dicatat dan diperbaiki. Proses ini yang membuat manusia bisa menemukan listrik, teknologi komunikasi, bahkan terbang keluar angkasa. Bayangkan kalau dunia masih terjebak pada cara berpikir tahayul. Mungkin sekarang kita masih percaya bumi itu datar, dan gerhana terjadi karena bulan dimakan raksasa. Untungnya, ilmu pengetahuan berkembang justru karena manusia mulai meninggalkan pola pikir itu. Coba lihat contoh nyata dalam hidup kita. Ketika sebuah jembatan roboh, orang yang berpikir tahayul mungkin akan bilang, itu karena ada yang lupa memberi sesajen. Orang yang berpikir praktis mungkin hanya berkata, ya, besok kita bangun lagi, lebih hati-hati ya. Tapi, seorang insinyur yang berpikir ilmiah akan menyelidiki. Apakah bahan bangunannya sesuai standar? Apakah desainnya kuat menahan beban? Apakah ada faktor cuaca ekstrim yang tidak diperhitungkan? Dari situ solusi nyata ditemukan, dan bencana bisa dicegah di masa depan. Pola pikir ini bukan cuma soal teknologi. Dalam agama pun, berlaku hal yang sama. Kalau kita percaya suatu keyakinan hanya karena ikut-ikutan, tanpa pernah meneliti, membaca atau membandingkan, itu berarti keyakinan kita masih di level tahayul. Keyakinan yang benar justru harus didasarkan pada pencarian, penelitian, dan kejujuran dalam melihat fakta. Sejarah menunjukkan berpikir ilmiah adalah pondasi kemajuan peradaban. Peradaban Islam dulu bisa memimpin dunia, karena ilmuwannya mau mengamati, meneliti, dan mengembangkan ilmu. Dari situ lahir penemuan di bidang kedokteran, astronomi, hingga teknologi yang mengubah dunia. Ketika berpikir ilmiah ditinggalkan, peradaban Islam pun mulai mundur dan tertinggal oleh Barat. Jadi, kalau kita ingin maju, kita harus berani naik level. Dari tahayul ke praktis, lalu menuju ilmiah. Karena masalah kita hari ini tidak bisa diselesaikan dengan sekedar mitos atau dugaan. Kita butuh fakta, data, dan metode yang jelas. Pertanyaannya sekarang, kamu ada di level berpikir yang mana? Dalam meyakini adanya Tuhan? Dalam meyakini ajaran agama yang kamu anut? Atau dalam kehidupan sehari-hari? Like dan subscribe kalau kamu ingin terus belajar cara berpikir ilmiah yang bisa mengubah hidup dan peradaban kita bersama.